Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, mari kita semua, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis, Alkitab, dan juga buku catatan yang nantinya akan kita gunakan untuk mencatat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami muliakan dan yang kami tinggikan di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah online kami ya Tuhan. Kiranya Engkau datang dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau memberkati kami satu persatu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, satukan hati kami ya Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah online kita hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Wow, mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyala-nyala buat Tuhan. Haleluya. Amin. Nyalakan apimu. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Kita akan tinggikan Tuhan. Haleluya. Siap semua. Jiwa bebas terlepas, kuasa makhluk terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Are you ready? Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Ajaib terjadi. Amin, amin. Mari semua nyanyikan. Jiwa bebas terlepas, kuasa makhluk terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian-Mu, naikkan pujian mujizat terjadi. Mari semua mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh. Ajaib terjadi. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Hati kami memuji Engkau Tuhan, sebab perbuatan-Mu ajaib, Engkau besar dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari kita bersaut-sautan semua. Oh 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 oh.
membakar kita, menyala-nyala rohnya di dalam kita. Amin, amin. Oh, oh. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah pada hari-hari kepenuhan Roh Kudus ini kita mau semakin dekat dengan Tuhan, agar kita dipenuhi, agar kita dilawat, agar kita dibakar lagi, agar kita semua diberkati. Terima kasih Tuhan buat curahan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kekuatan-Mu, buat segala berkat rohani Kau berikan kepada gereja-Mu. Kami ada untuk bersekutu dengannya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, mari sembah Dia. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Percayalah saudara, mungkin perjalanan hidupmu kelam dan gelap, mungkin perjalanan hidupmu berat dan sukar, tapi firman Tuhan berkata, Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus membawa kita. Haleluya. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Tu genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Kerajaan yang kan datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Amen.
puji Dia, puji Dia, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Fajar saat kau bangkit, surga hening menunggu, batu kuburmu terbuka, kaulah kalahkan maut. Yes. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum, sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun, amen. Injil kebenarannya tak bertemu, tak sirna, oleh darah dan namanya, di dalam Dia ku bebas, amen. Oleh kasih Kristus Yesus aku telah dibangkitkan. Puji Dia, puji Dia, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Kristus lahir, dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun, amen. Injil kebenarannya tak bertekuk, tak sirna, oleh darah dan namanya, di dalam Dia ku bebas, oleh kasih Kristus Yesus aku telah dibangkitkan. Puji Dia, puji Dia, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala, puji Dia, segala raja. Amin, 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 amin. Kami puji Engkau sebab perbuatan-Mu, sebab karya-Mu, sebab kuasa-Mu ya Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu kuasa Roh Kudus masuk, tinggal, membakar kehidupan kami, membuat kami menyala-nyala lagi di dalam Engkau. Mari Tuhan, kami perlu api Roh Kudus, kami perlu kekuatan yang baru, kami perlu kuasa surgawi dicurahkan, dicurahkan dan dicurahkan atas gereja-Mu, atas jemaat-Mu, atas kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja mempersiapkan gereja-Mu di akhir zaman ini dengan pekerjaan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, memperlengkapi setiap orang percaya, dan kami semua akan berkemenangan di dalam setiap jalan kehidupan kami. Mari Tuhan berfirman-Lah, berfirman-Lah, berbicaralah, sehingga kami boleh hidup di dalam pimpinan-Mu,
dalam pimpinan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua berkata amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul, kenapa Yesus naik ke surga. Ya, di dalam Kisah 1 ayat 6 sampai 11, Kisah Para Rasul yang pertama ayat 6 sampai ke 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Bulan Mei ini kita peringati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, selain peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita mempunyai 2 peringatan lainnya tentang Tuhan Yesus. Natal dan Paskah, ya. Tetapi untuk kenaikan Tuhan Yesus ini tidak semua negara atau memperingati Tuhan Yesus ke surga. Banyak negara lain peristiwa ini tidak menjadi hari libur nasional. Tetapi puji Tuhan, kita di Indonesia diberi kesempatan yang luar biasa, ya. Puji Tuhan. Kalau kita merayakan Natal, itu berbicara tentang kasih Tuhan yang luar biasa kepada saudara dan saya. Kalau kita merayakan Paskah, itu juga berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Dan saya mau katakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini juga berbicara tentang kasih Tuhan kepada saudara dan saya. 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Pesan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga, ya, di dalam Kisah 1 ayat 8, tadi sudah kita baca. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga, dan murid-murid terkejut melihat Tuhan Yesus naik semakin tinggi, ya. Terus naik ke awan-awan, kelihatan lagi, muncul lagi, kemudian ditutup awan lagi, muncul lagi, dan akhirnya hilang untuk seterusnya dari pandangan mata kita. Mereka terus menatap ke langit sampai tiba-tiba ada 2 orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Ya, Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, dari ayat ini saya begitu yakin dan percaya jika yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga pasti murid-muridnya juga, yaitu saudara dan saya.
Ya, puji Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Sekarang Tuhan Yesus berada di surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, apa yang sedang dilakukannya? Pertama, menyediakan tempat bagi kita. Ya, Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Dijelaskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sama halnya dengan kedatangan air bah pada zaman Nuh. Ya, pada waktu itu orang makan dan minum, kawin, mengawinkan dan sebagainya. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak menyadarinya. Setelah hujan turun, air mulai naik, mereka mulai terkejut. Tetapi sudah terlambat. Datangnya air bah tersebut bagi kebanyakan orang sangat mendadak. Tetapi tidak demikian bagi Nuh dan keluarganya. Benar ya? Demikian juga nanti pada waktu Tuhan Yesus turun ke dunia, hanya murid-muridnya lah yang tahu. Siapa murid-murid itu? Kita semua, saudara dan saya. Berarti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu akan mengejutkan bagi banyak orang. Tetapi tidak demikian buat saudara dan saya yang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan menurunkan air bah pada waktu itu? Ya, sebab keadaan manusia ketika itu hidupnya rusak. Hidup manusia penuh dengan kekerasan. Kalau kita lihat hari-hari ini, hidup manusia itu rusak, penuh dengan kekerasan. Ya, saudara lihat di media, siapa itu? Si Paul, siapa itu? Ya, ada agama baru, Oprah. Ya, banyak yang ingin seperti Tuhan, dapat membuat mujizat, meramal, dan sebagainya. Hari-hari ini banyak orang-orang yang mau mengambil jalan pintas untuk sampai ke sorga dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu tidak bisa karena ada aturan-aturannya untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, itu tidak bisa dipermudah atau dibuat jalan pintas. Namun sekarang banyak yang menawarkan hal seperti itu. Artinya hidup manusia telah rusak, terutama anak-anak muda. Hati-hati ya, banyak ajaran-ajaran sesat mengenakkan bagi manusia, jalan pintas. Hati-hati. Kedua, menjadi pengantara bagi kita. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Karena dia dapat menjadi pengantara. Artinya menjadi pendoa syafaat bagi saudara dan saya. Ya, mari katakan Tuhan Yesus baik. Engkau baik. Engkau sungguh sangat baik dan sangat baik. Haleluya. Saudara, berhati-hatilah sebab kalau berbicara tentang keselamatan, jangan kita terlalu menganggap remeh. Keselamatan Tuhan berikan secara gratis. Di mana kita percaya kepada Yesus, maka kita memperoleh keselamatan.
Tetapi ada syaratnya, yaitu setia sampai akhir. Dan pada waktu kita menjalani keselamatan, ini perlu hati-hati. Sebab ada 3 hal tentang keselamatan. Ya, pertama, tidak selamat. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ngeri ya setiap kali kita membaca ayat ini. Bayangkan, orang yang sudah bernubuat, yang pernah membuat mujizat, dan mengusir setan demi nama Yesus, tetapi tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab jelas mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Karena itu tidak salah kalau hari-hari ini pesan Tuhan adalah perhatikan perintah-perintah Tuhan dan lakukan. Daud adalah pribadi yang luar biasa karena ia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Sekarang apakah menjadi kehendak Tuhan bagi kita pada masa kini? Itulah yang perlu kita tangkap dan lakukan. Menjadi 5 gadis yang bijaksana dalam perumpamaan tentang 10 anak dara, 5 gadis yang bodoh itu tertinggal karena tidak membawa persediaan minyak yang cukup. Melipat gandakan talenta dalam perumpamaan tentang talenta adalah hamba yang dipercayakan 5, 2, dan 1 talenta. Tetapi yang diberi 1 talenta tidak melipat gandakan talentanya. Sehingga dia dimasukkan ke lubang yang paling dalam dan gelap di mana terdapat ratap dan gertak gigi. Artinya tidak selamat. Saudara, Tuhan Yesus terus berdoa di sorga buat saudara dan saya. Saya percaya Tuhan Yesus berdoa misalnya seperti ini. Andre, biarlah engkau selamat dengan sempurna. Demikian juga buat saudara. Saudara bisa sebutkan nama orang tua kita, istri, anak-anak kita, saudara kita. Ya, Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik dan sangat baik kepada saudara dan saya. Haleluya. Poin yang kedua adalah hampir-hampir tidak selamat. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai yang ke-15 ya. Saudara baca di rumah. Saudara baca dengan pelan-pelan saja ketika membaca ayat ini. Bapak Ibu Saudara, kita membangun hidup ini dengan dasar dan pondasinya adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Masalahnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dengan bahan apakah kita membangun kehidupan ini? Apakah dengan emas, perak, batu permata, atau dengan kayu, rumput kering, atau jerami? Ya, saya percaya kalau setiap jemaat ditanya, apakah saudara cinta Yesus? Pasti jawabannya cinta Yesus. Apakah saudara sungguh-sungguh? Pasti jawabannya benar, saya sungguh-sungguh. Ya, saudara, saya berdoa supaya setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari bangun kehidupan dan iman kita dengan emas, perak, batu permata. Ya, sehingga pada waktu
diuji dengan api tidak akan terbakar, melainkan baik-baik saja. Haleluya. Dan poin ketiga adalah selamat dengan sempurna. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Kembali saudara baca di rumah dengan pelan-pelan saja ya. Ini bagus ceritanya. Saya percaya Tuhan Yesus berdoa buat saudara dan saya. Apakah saudara mau masuk kerajaan kekal dengan hak penuh? Ya, apakah saudara mau selamat dengan sempurna? Haleluya. Dikatakan tadi bahwa kita harus usahakan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main. Ya, melainkan harus berusaha dan niat untuk menambahkan iman kita dengan kebajikan, artinya berbuat baik. Dengan pengetahuan, artinya belajar firman Tuhan. Penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, artinya hidup kudus. Kasih akan saudara-saudara seiman, kasih akan semua orang. Haleluya. Kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus itu artinya berbicara tentang kasih, tentang mujizat, ya, tentang sejak dari kelahirannya. Dia hampir dibunuh oleh Herodes sampai berhasil selamat. Tentang pelayanan Yesus dan kemudian Tuhan Yesus pernah mati tetapi bangkit kembali pada hari ketiga. Itu adalah mujizat yang terbesar. Ya, begitu pula dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu pun mujizat. Ya, haleluya. Hal yang ketiga, mengutus Roh Kudus kepada kita. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Kalau secara fisik Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia, maka yang tahu tentang dia hanyalah orang-orang sekitar Yesus. Ya. Tetapi dia naik ke surga mengutus penghibur yaitu Roh Kudus sehingga seluruh dunia mengetahui tentang dia. Haleluya. Yohanes 16 ayat 8 sampai yang ke-11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus itu akan menyadarkan orang-orang akan dosa dan siapa yang meresponinya, ya. Dia akan datang kepada Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin melakukan firman Tuhan dengan benar tanpa Roh Kudus memberi pengertian kepada kita. Ya, banyak orang yang menafsirkan Alkitab ini dengan bermacam-macam tafsiran. Ya, sebagai contoh, saya pernah mendengar ada berita yang berkata seperti ini. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu.
Tetapi kalau ditampar lagi pipi yang satunya, maka pipinya sudah tidak ada, alias sudah bengkak semua. Ya, oleh sebab itu sekarang hantam dan hajar aja. Ya, yang seperti ini bukan roh kebenaran. Saudara mempunyai Roh Kudus sehingga saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Haleluya. Selalu memuliakan Tuhan. Tidak mungkin orang bisa memuliakan Tuhan Yesus kalau tidak memiliki Roh Kudus. Memberikan kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Seperti Tuhan Yesus yang terakhir sebelum terangkat ke sorga. Ya, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan memberikan saudara dan saya kuasa untuk menjadi saksinya. Ya, di Yerusalem bisa diartikan keluarga saudara. Di seluruh Yudea bisa saudara artikan di antara orang-orang seiman. Di Samaria bisa diartikan di antara orang-orang yang bukan seiman. Dan sampai ke seluruh dunia. Haleluya. Berbahagialah saudara yang ada di Indonesia, sebab saat seperti ini, yaitu pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, justru pencurahan Roh Kudus sedang terjadi. Banyak orang yang kadang-kadang tidak suka atau tidak terlalu mementingkan berbahasa roh. Padahal itu penting, ya. Sebab kalau saudara sudah tahu nanti bagaimana rasanya berbahasa roh, maka saudara akan rasakan perbedaannya. Bagi saudara yang sudah berbahasa roh, mari lebih banyak lagi berbahasa roh saat ini. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya hikmat dari Tuhan menyertai saudara semua dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan kita akhiri ibadah pagi hari ini lewat online. Kami bersyukur Tuhan dan bangga menjadi anak-anak Yesus. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kami kembali bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Ada jaminan bagi yang percaya. Oleh sebab itu Roh Kuduslah yang senantiasa membimbing, menegur ketika kami salah jalan. Keselamatan, anugerah adalah janji bagi yang percaya kepada Engkau Yesus. Kami doakan setiap jemaat untuk tetap setia, taat, iring Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Memberkati jemaat yang setia beribadah walaupun secara online. Berkati juga pelayan yang sudah melayani ibadah online. Memberkati usahanya, toko, pekerjaan, sekolah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan setelah kita memuji-muji Tuhan dan kita diberkati di ibadah pada pagi hari ini. Dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan sebelum kita memberi persembahan ini dengan judul mendengar dan melakukan. Ya, mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan
itu adalah kunci hidup yang diberkati. Jadi kunci hidup yang diberkati Tuhan kalau kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Artinya apa? Ya, hidup di tengah-tengah antara hidup dan mati itu sangat menyedihkan, itu sangat menderita. Seperti ketika kita ada di tengah-tengah bahaya. Ada bahaya itu disebabkan oleh bencana, bahaya itu juga bisa disebabkan oleh wabah. Ya, seperti wabah virus corona ini, kita ini seolah-olah hidup di antara hidup dan mati. Ya, sangat menderita, sangat berbahaya. Tetapi bahaya ini juga akan disebabkan oleh karena perekonomian, ekonomi yang tidak stabil, membuat kita ada dalam bahaya. Bahkan mungkin situasi politik di suatu negara itu menentukan hidup kita ini berbahagia, hidup kita ini damai atau dalam situasi yang bahaya. Tetapi ketika itu terjadi, mari kita mau pegang prinsip mendengar dan melakukan firman Tuhan. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi ada hujan, ada banjir, ada angin. Itulah bahaya yang harus dihadapi. Tetapi orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, seperti di sini, tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita yang sekarang ini, kita akan tetap terpelihara dari situasi berbahaya jika kita membuat keputusan untuk hidup, ya, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi keputusan dalam kehidupan kita, situasi apapun yang terjadi. Pegang, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Contoh, Elia, ya, Nabi Elia. Elia ini adalah orang yang mengalami hidup dalam situasi antara hidup dan mati. Ya, hidup di antara hidup dan mati, atau di dalam situasi yang berbahaya. Nah, jika kita adalah orang yang membuat keputusan yang bijaksana, yaitu mendengar dan menurut firman Allah, maka kita akan menjadi seperti Elia ini. Ya, Elia pasti bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa ada banyak orang-orang yang telah mati karena kelaparan itu terjadi di mana-mana. Dia bisa mendengar, dia bisa melihatnya sendiri. Artinya apa? Di tengah-tengah situasi seperti ini, justru datanglah firman Tuhan kepada Elia. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, terus hari-hari kehidupannya berlangsung, terus makan dan minum dari suplai
yang Allah sediakan supaya Elia ini tetap hidup. Ayatnya yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu ini bisa seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin 1 tahun. Seperti virus corona ini, ya kurang lebih 1 tahun telah berlangsung. Sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tidak turun di negeri itu. Artinya apa? Hujan ini menjadi sumber utama sungai itu bisa mengalir. Karena hujan tidak turun, maka dikatakan sungai itu menjadi kering. Disitulah mulai timbul kesukaran-kesukaran, timbul kesesakan dalam kehidupan Elia ini. Diawali sungai itu menjadi kering karena hujan itu tidak turun. Belum lagi kalau ditambah burung gagak lupa membawa berkat, ya lebih menderita lagi. Jadi Elia ini harus rela menerima suplai air yang semakin kecil, bahkan kering. Harus rela menerima ini. Selain itu, satu-satunya jalan Elia ini harus menguatkan imannya dalam situasi kekeringan seperti ini. Elia harus memperbesar kesabarannya menghadapi situasi kekeringan ini. Elia harus hidup di dalam penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Elia harus hidup seperti yang difirmankan Tuhan. Apa yang difirmankan, Elia lakukan. Nah, terus berlangsung penderitaan, kesesakan yang dialami oleh Elia ini. Sampai akhirnya datang ayat berikutnya, yaitu ayat 8. Ya, ayat 8. Di dalam bacaan kita ini, kita melihat bagaimana Tuhan itu mulai berbicara lagi, berfirman lagi kepada Elia ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Selalu firman Allah datang. Ya. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan demikianlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap. Lalu ke Sarfat. Mendengar firman Tuhan, ia bersiap lalu ke Sarfat. Jadi mendengar dan segera melakukan. Jadi apapun kesukaran yang saudara alami saat ini, baik itu karena wabah yang terjadi, ya karena segala situasi ekonomi yang sedang melanda hidup kita, timbul kesesakan, ketika ada firman Tuhan datang, lakukan seperti Elia. Jadi mendengar firman Tuhan dan melakukan seperti yang dilakukan oleh Elia ini. Allah akan menyediakan seorang untuk memelihara Elia ini dari ancaman kematian yang disebabkan oleh wabah, oleh bencana alam, kekeringan yang dahsyat, kekeringan yang mematikan. Itu tidak ada obatnya. Ya. Tetapi kuncinya mendengar dan melakukan. Kita baca ayatnya yang ke-10 tadi. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Jadi ini bukan menguji, ini bukan mencobai, tidak. Pasti Elia sudah benar-benar merindukan air untuk diminum. Sangat mendesak, minta air untuk diminum. Puji Tuhan, itu yang terjadi. Allah mempertemukan Elia dengan seorang yang memiliki air. Entah seberapa air yang bisa diminum itu. Tetapi ketika bercakap-cakap,
ketika berbicara satu dengan yang lain. Dan Elia dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi dirinya, tetapi juga menghidupi janda di Sarfat ini. Ayat yang ke-14 sekarang, 1 Raja-Raja 7 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Beberapa waktu lamanya ini apa? Ya, waktu sampai turun hujan kembali. Jadi saya percaya mujizat ini, tepung tidak akan habis, minyak tidak akan habis, air dalam kendi itu juga tidak akan habis. Karena itu yang memungkinkan bisa masak dan makan terus sampai turun hujan kembali. Dan tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Sehingga dengan demikian keluarga Elia dan keluarga janda ini tetap terpelihara. Kuncinya apa? Mendengar dan melakukan. Pada hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara mendengar firman Tuhan untuk kita memberi persembahan kepada Tuhan. Apapun kondisi kita sekarang ini, mari kita mau memberi karena ini firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati. Kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah mendengar dan melakukan firman Tuhan ini akan menjadi kunci berkat bagi kita di tengah-tengah situasi yang berbahaya sekalipun, situasi antara hidup dan mati sekalipun, Engkau selalu memberi solusi. Engkau selalu bisa membuat jalan untuk memelihara kami semuanya. Berkati seluruh jemaat yang saat ini memberi, sampai Tuhan melimpahkan berkat-berkat yang lainnya. Terima kasih, kami siap memberi persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap menyala-nyala bersama dengan Tuhan. Nyalakan apimu lagi. Haleluya. Mari tepuk tangan. Mari yang diberkati bernyanyi. Jiwa bebas terlepas, kuasa telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajar namanya. Yes, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, nyanyi oh oh oh.
Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Wah, gimana nih dengan ibadah online kita hari ini? Saya percaya kita semua menerima sesuatu yang baru. Jangan lupa untuk membagikan ini semua kepada saudara kita, teman-teman kita dimanapun mereka berada. Dengan cara share channel YouTube GPDI Maranatha Malang dan juga subscribe channel YouTube GPDI Maranatha Malang. Sampai bertemu minggu depan, tetap menjaga hati, setia di dalam Tuhan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.